Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pada malam hari ini, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini masuk ke pertemuan ke-6 untuk serangkaian pelatihan digital marketing untuk mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Hari ini materinya social media marketing. Trainer yang bertugas yaitu Mas Yusuf. Beliau kemarin sudah mengisi materi product knowledge. Beberapa tugas memang sudah direview, tapi masih ada yang progres untuk proses reviewnya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan untuk segala prosesnya. Selanjutnya, mungkin langsung ke agenda inti untuk Mas Yusuf. Mungkin nanti jika ada pemberitahuan, saya info di akhir sesi seperti itu. Monggo Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dita. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, kita bertemu lagi di malam hari ini. Kemarin sudah sempat ketemu dengan saya di hari pertama di Product Knowledge ya. Nah, sebelum saya mau masuk ke materi social media marketing, saya mau sedikit apa namanya tentang tugas ya. Saya mau bahas tentang tugas terlebih dahulu. Tentang product knowledge ya terutama ya. Oke, eh, saya sudah cek ya. Ternyata ada banyak yang apa revisi dan ya kebanyakan revisi ya. Ada yang revisi dan ada yang sudah memenuhi syarat ya. Jadi kalau yang V ini berarti dia sudah apa namanya sudah bagus untuk tugasnya ya. Nah, untuk yang silang ya, untuk yang silang ini itu ada beberapa revisi ya di masing-masing classroomnya sudah saya kasih apa notis untuk yang perlu direvisi apa. Nah, kebanyakan itu teman-teman salahnya itu sama semua kebanyakan ya. Sebentar, saya coba lihatin dulu. Mungkin ini bisa menjadi masukan nanti teman-teman bisa langsung dikoreksi ya. Saya coba contohkan di tugasnya mana ya? Mbak Devita Putri ya. Coba saya perlihatkan Devita Putri. Oh ini sudah balas ya tadi ya. Oke. Sebentar. Ini sudah tampil ya servis saya ya. Oh ini analisa. Sudah aman. Sudah, Mas. Bentar, bentar. Ini produk knowledge. Oh ini udah direvisi kalau yang ini ya. Sebentar, saya carikan yang belum direvisi. Maulida Syifa. Maulida Syifa. Ini juga udah direvisi. Udah nggak apa-apa deh. Nih, tak coba lihatin ya. Jadi yang belum menyelesaikan revisian ya, itu kebanyakan itu salahnya kemarin tadi ya. Salahnya itu tadi di bagian untuk target pasar. Sama ada beberapa yang di bagian segmentasi. Ini kebanyakan apa? Keliru dalam menentukan usia calon segmentasi atau calon dari target pasarnya. Itu kebanyakan tadi salah. Ya, salahnya di mana? Untuk usia
untuk usia ada yang mencantumkan itu di bawah umur 10 tahun. Ya, di sini tuliskan 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun. Ada yang seperti itu. Adapun di bawah umur 10 tahun lagi, ada yang 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, ada yang seperti itu tadi. Nah, dan salahnya gimana Mas untuk umur segitu? Toh untuk produk yang mau dijual itu contoh cilok ya. Cilok anak kecil memang suka, tapi kita kembali lagi bahwa kalau kita mau memasarkan produk ini lewat sosial media marketing ya ataupun digital marketing, kita kembali lagi yang bisa mengakses sosial media ataupun marketplace itu adalah umur-umur yang punya batas batas umurnya. Contoh orang bisa mengakses sosial media itu kan umur-umur ya mungkin anak kecil bisa ya mungkin buka sosmed, buka YouTube dan lain-lain. Tapi untuk membuat akunnya itu kan umur di bawah 16 ataupun 17 kalau nggak salah ya. Itu sekarang itu kan ada batasannya. Jadi teman-teman harus bisa lebih selektif lagi untuk memilih umur. Ya, jadi kalau bisa kemarin sudah saya sempat kasih masukan bahwa kalau kita menentukan umur di digital marketing itu kita harus berfokus ke siapa yang membeli produknya, bukan siapa yang memakai. Itu poin utamanya. Ya. Semua orang bisa memakai produk itu, tapi yang beli itu siapa sih? Kalau memang itu produknya untuk anak-anak, berarti kita harus mengarah ke mungkin ke kakaknya ataupun ke ibunya atau ke bapaknya kan seperti itu, atau ke ke mbahnya mungkin dan jadi yang kita arahkan ke umur segitu. Tapi kalau kita ngarahinnya ke anaknya itu, apalagi notabene anak itu masih di bawah umur itu kalau di digital marketing itu sangat-sangat kurang bagus ya untuk promosinya ya. Nah, terus untuk pengerjaan tugasnya itu ya poin pertama itu untuk usia ini kebanyakan tadi ada yang keliru. Terus untuk menentukan target pasarnya itu kan kemarin saya sempat kasih masukan bahwa untuk target pasarnya ini cukup di copy paste dari beberapa poin yang ada di segmentasi ya. Kalau teman-teman berpendapat nih ternyata segmentasi saya ini yang paling bagus untuk menentukan untuk saya jadikan target pasar itu ternyata poin B nih ya berarti poin B ini tinggal di copy paste aja taruh sini ya tadi ada yang tugasnya seperti ini dia yang di copy ini B tapi untuk usianya dia tuliskan umur 17 sampai 50 tahun. Nah, itu kan salah tuh. Ya makanya di komentar sempat saya kasih sempat saya komen bahwa di target ya di poin usia itu tidak ada pada segmentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi eh, untuk yang target pasar ini cukup untuk di copy paste di bagian segmentasi. Pilih aja salah satu yang kira-kira berpotensi untuk adanya closing kalau kita arahkan ke mereka iklan kita ya seperti itu ya teman-teman ya nanti teman-teman silakan secepatnya aja direvisi karena besok itu kita sudah review tugas ya jadi besok itu lebih ke penekanan ke kisi-kisi ataupun ada beberapa tugas yang mungkin teman-teman masih bingung ataupun masih keliru ya nanti dari trainer nanti akan kasih masukan mungkin teman-teman besok ada yang mau nanya ini itu sempat kemarin ada yang beberapa yang WA saya sudah saya balas jadi ditanyakan sesuai dengan trainernya ya sesuai dengan trainernya besok itu nanti kita akan review lebih ke review materinya ya seperti itu mungkin sebelum saya masuk ke materi ada yang mau nanya untuk yang tugas produk knowledge ini nggak ada ya oke jadi itu sedikit masukan ke dari saya ya teman-teman untuk tugas yang produk knowledge-nya oke coba kita masuk ke materi ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, sebentar. Untuk hari ini, ya, untuk malam ini, itu tugasnya itu ada dua, ya. Kalau nggak salah, mungkin kalau sudah kasih tahu sama Mas Satria kemarin, ya berarti tugas kita cuma satu. Kemarin waktu sama Mas Satria sudah dikasih materi tentang optimasi optimasi ini belum? Strategi optimasi. Strategi optimasi belum, Mas. Belum ya? Oke, berarti tugas kita nanti ada dua, teman-teman.
Yang pertama itu di bisnisku, itu di bagian strategi optimasi. Ya, jadi nanti itu isinya strategi optimasi sosial media, ya, baik itu sosial media maupun di website. Ya, nanti saya akan kasih materinya. Terus untuk tugas yang kedua itu di bagian optimasi bisnis, ya. Terus di bagian nomor dua, ya. Kemarin sama Mas Satria di konten apa namanya konten ya itu teman-teman sudah dikasih materi tentang pembuatan kontennya. Terus hari ini nanti kita akan fokus untuk bagaimana mengoptimasi konten itu di sosial media marketing. Ya, nanti nanti teman-teman silakan menentukan mau pakai Facebook ataupun Instagram maupun TikTok ya. Boleh akun pribadi boleh ataupun mau akun kedua, akun ketiga, keempat boleh ya. Nanti silakan ditentukan aja ya. Nanti kita disuruh untuk membuat postingan di sosial media terkait produk kita sendiri ya. Terus kita disuruh untuk menambahkan kata kunci. Kata kuncinya itu ada dua. Di samping kata kunci dari produknya masing-masing, nanti teman-teman disuruh untuk menambahkan dua kata kunci ini, ya, sertifikasi digital marketing sama lembaga sertifikasi profesi, ya, itu wajib. Ya, nanti kalau teman-teman di bagian kata kuncinya kok nggak dicantumkan dua kata kunci ini, nggak ditambahin, itu nanti teman-teman pasti disuruh merevisi waktu uji sertifikasinya besok, ya, gitu ya. Tuh, itu tugas kita nanti. Oke, saya coba masuk ke materi. Mungkin di materi ini nanti teman-teman saya nggak akan kasih semua materi, soalnya saya takutnya nanti teman-teman malah kebanyakan materi malah bingung ya. Nanti akan saya fokus ke inti-intinya aja yang sekiranya besok nanti akan keluar ya. Nanti kalau teman-teman apa mau pelajari lagi nanti saya kasih materinya habis ini. Oke, sudah muncul ya. Oke, jadi teman-teman kalau kita bahas tentang sosial media marketing ya, itu sangat penting ya apalagi kalau di era sekarang itu apa namanya orang-orang berpindah dari yang namanya apa jualan secara offline itu berpindah ke jualan secara online ya baik itu di kalangan apa siswa mahasiswa ya kan baik perguruan setinggi apapun ataupun apa ibu-ibu rumah tangga pun sekarang di rumah pun bisa sambil jualan yang live TikTok live Instagram ya dan gampang. Sekarang itu serba dimudahkan. Ya, kita nggak perlu lagi harus apa mikirin mau jualan di mana, nyewa ruko ataupun apapun ya kan. Tinggal kita buka handphone ya. Terus nanti kita buat akun, kita optimasi ya kan. Kita tentukan produknya, kita optimasi, udah ya kita bisa jualan sambil rebahan pun kita bisa sambil jualan mungkin teman-teman pernah lihat itu kalau di TikTok itu banyak sekali orang live sambil tidur ya kan orang live sambil makan ya kan sambil menawarkan produknya sesederhana itu ya sekarang nggak seribet yang dulu ya oke kalau kita saya mau materi sebentar nanti habis ini nanti kita praktek ya oke, untuk sosial media marketing malam ini nanti kalau memang waktunya cukup, nanti saya praktek cukup di dua sosial media. Nanti kita pakai Facebook sama Instagram, ya. Kalau kita pakai TikTok kayaknya waktunya nggak cukup, ya, karena itu nanti ada banyak optimasinya. Nanti kita fokus ke dua sosial media ini aja, ya. Oke, sosial media marketing. Kalau kita berbicara tentang sosial media marketing, ya itu sebenarnya hampir sama kayak kita jualan offline. Bedanya, kalau kita jualan offline itu kan kita harus datengin orangnya, ya kan? Terus nanti kita tawarin produk yang mau kita jual, kan seperti itu. Kalau di social media marketing, kita tinggal buat akunnya, ya. Nanti kita optimasi, baik itu di apa, kita mau optimasi di organiknya, ya. Kayak kalau di Facebook ada yang namanya postingan di beranda, terus ada grup jual beli Facebook, ya kan? Ada marketplace-nya, ada live-nya, dan lain-lain. Kalau kita mau mengoptimasi yang berbayarnya, ya mungkin kita mau menjangkau pasar yang lebih luas, berarti kita harus optimasi sosial media itu lewat yang paid traffic namanya. Ya, jadi paid traffic itu salah satu jenis traffic atau jenis promosi yang kita harus membayar agar postingan kita itu bisa menjangkau
orang-orang yang sesuai dengan target pasar yang sudah kita tentukan. Ya, kembali lagi tadi yang di bagian apa namanya target pasar yang ada di product knowledge. Nah, itu nanti yang kita jadikan pedoman untuk membuat Facebook Ads, Instagram Ads sama TikTok Ads ya. Oke. Jadi di sosial media marketing teman-teman itu kalau kita berbicara sosial media marketing, tipe promosinya itu cuma ada dua ya. Nah, tipe promosinya itu cuma ada dua. Mau kalau yang apa? Yang pertama itu ada yang namanya organic traffic. Ya, kalau organic traffic itu kita optimasi sosial media itu lewat tools-tools yang sekiranya gratis. Nah, ini ya, jadi traffic yang gratis atau traffic yang memang muncul secara organik asli dari si sosial media itu yang memang diperuntukkan untuk kita apa namanya penggunanya ya. Jadi kita bisa menggunakannya kapanpun, dimanapun, jam berapapun kita menggunakannya itu gratis. Contoh kalau di Instagram ada yang namanya apa namanya postingan di beranda kita ya kan. Apa nama ada lagi yang live-nya ada story ya kan. Jadi itu kalau kita gunakan itu gratis. Ya, kita gunakan Reels itu gratis. Nggak perlu kita harus membayar agar kita bisa memposting di salah satu tools itu. Ya. Tapi kalau yang berbayar, contoh katakanlah kalau di Instagram ada yang namanya Instagram Ads. Nah, kalau kita mau menggunakan Instagram Ads, ya, tentu kita harus membayar. Agar apa? Agar apa postingan yang memang mau kita share ini bisa sesuai dengan jangkauannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, mungkin kita apa menargetkan orang-orang yang ada di Semarang, ya. Terus mahasiswa yang umurnya mungkin 19 sampai 20 tahun, mungkin seperti itu. Ya, berarti postingan kita hanya akan terkirim ke mereka, ya kan? Jadi nggak akan jauh-jauh dari umur itu atau melebihi dari umur yang sudah kita tentukan. Jadi kalau organic traffic, jenis traffic yang muncul secara organik asli tanpa kita membayar ke pihak manapun, baik itu dari pihak apa si sosial medianya maupun di luar sosial media itu. Kalau yang pay traffic, jenis traffic yang diperoleh karena kita membayar. Nah, itu nanti bedanya nanti kita akan praktekkan. Ya, contoh kalau di apa di Facebook ya contohnya itu ada yang namanya postingan beranda, ada story, ada grup Facebook, marketplace Facebook ya, ada reel sama live-nya. Nah, beberapa tools ini kalau kita gunakan, nah itu pasti gratis, kita nggak perlu membayar. Tapi kalau kita mau menggunakan kayak postingan di fanpage, ads berjadwal, ini pasti berbayar. Ya, karena memang untuk tools ini itu kelebihannya lebih besar daripada yang organiknya. Nah, seperti itu. Nanti juga saya akan kasih tips ya. Kalau memang teman-teman apa nggak mau yang berbayar, Mas, saya maunya yang organik aja. Cara ngoptimasinya kayak gimana? Nanti saya kasih ke tipsnya ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang Instagram ini juga saya sudah sempat apa namanya kelompokkan. Kalau yang Instagram itu kalau kita maunya yang organik yang gratis ya, itu ada yang namanya feeds, reel, story, live, postingan iklan kompetitor dan ini saya akan apa jelasin. Ada yang namanya endorse juga ya. Mungkin dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat dan delapan ini mungkin teman-teman setiap hari gunain ya. Saya apa percaya teman-teman di sini punya sosial media semua, punya Instagram semua, punya Facebook semua. Mungkin kalau Facebook mungkin ada yang punya, ada yang enggak ya. Karena Facebook ini memang salah satu sosial media yang mungkin sudah apa namanya sudah sepuh ya, sudah lama sekali. Yang mungkin cikal bakalnya dulu ada yang namanya Friendster, ya kan? Mungkin Friendster sudah apa sudah nggak ada dan digantikan dengan Facebook ini. Nah, jadi cikal bakal sosial media sekarang itu ya pedomannya ke Facebook ini, arah kiblatnya ke Facebook ini, ya. Jadi ini kalau yang mau yang berbayar di Instagram itu ada yang namanya ads, Instagram ads sama iklan berjadwal ya. Jadi ini beberapa tools-tools yang memang kalau kita gunakan itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Jadi teman-teman tinggal nanti maunya yang mana ya, mau yang gratis kah ataupun yang berbayar kah itu nanti tinggal teman-teman nanti apa namanya coba
difikirkan lagi karena untuk yang digital marketing apalagi social media marketing itu memang apa cepat banget ya apa namanya untuk sharingnya untuk apa namanya optimasi sosial media itu memang kita harus pintar-pintar ya seperti itu. Oke, dan juga perlu di bentar sebentar ini juga ada ya kalau TikTok untuk yang gratisnya juga ada untuk yang berbayarnya juga ada ya jadi kalau yang apa organiknya itu ada yang namanya feed TikTok ada yang Reels ada yang Story ada yang Live ini salah satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh Instagram maupun Facebook ya live-nya si TikTok ya karena di live-nya ini kita bisa langsung check out juga saat itu ya jadi enak banget ya sebenarnya kalau kita mau menggunakan TikTok untuk jualan ya cuman agak agak sulitnya kalau kita mau live di atau jualan di TikTok itu pada tahap awal sebenarnya ya. Kalau di TikTok itu kita kalau kita mau nge-live ataupun kita mau jualan itu kan kita harus ada beberapa syarat kayak followernya harus melebihi 600 terus apa sampai nanti ada etalasannya itu muncul dan lain itu yang agak berat. Tapi kalau sudah melewati fase itu ya itu enak ya kita bisa live ya kan kapanpun dimanapun. Endorse dan TikTok Shop ini salah satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh baik itu Facebook maupun Instagram. Nah, untuk paid-nya itu sebenarnya hampir sama. Semua sosmed itu hampir sama. Ya, ada TikTok Ads, tadi ada Instagram Ads sama Facebook Ads, dan juga iklan berjadwal. Ya, ini kalau kita apa namanya mau menjadwalkan iklan juga bisa di sini. Ya, seperti itu. Oke, ini beberapa. Jadi ini contoh dari beberapa apa namanya beberapa strategi optimasi sebenarnya. Kalau teman-teman nanti apa namanya mungkin punya usaha ya kan mungkin sambil kuliah sambil jualan ya kan itu nggak akan jauh-jauh yang dari namanya optimasi ini ya mungkin teman-teman saya rasa teman-teman mungkin hampir 90% kalau memang semua ini punya apa produk jualan itu pasti 90% ya teman-teman lebih memanfaatkan yang organiknya ya kenapa kok lebih ke organiknya ya itu karena gratis ya kita gunainnya itu gratis saya pun demikian ya saya cuma menggunakan apa organik di sosial media ini memang untuk mengoptimasi akun saya sendiri ya tapi perlu diketahui bahwa untuk kita bisa menjangkau orang-orang yang memang kalau kita fokusnya bukan nge-branding diri kita sendiri tapi fokusnya kita untuk berjualan itu kita harus mencoba yang namanya apa namanya pay traffic atau iklan yang berbayar kita harus mencoba yang ini ya karena kalau kita hanya fokus ke organik ya organik itu apa ya jangkauan kita itu masih abstrak masih campuran masih apa ya kalau kalau masih apa ya masih kayak ruang lingkupnya itu belum terkelompokkan kayak gitu loh ya masih masih campuran mau dikirimkan ke A B C D asalkan mereka suka dengan konten kita pasti si sosmed ini akan kirimkan konten kita ke mereka tapi kalau yang paid ini benar-benar kita ngefokusin bahwa kita jualan produk, saya mau mengarahkan ini ke orang-orang yang ada di Semarang aja. Saya nggak mau di luar itu sampai segitu. Ya, jadi lebih apa ya, lebih fokus ke apa yang mau kita arahin target pasarnya. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman nanti kita akan praktek. Saya rasa teman-teman siapin dulu untuk akun Facebook sama Instagramnya. Kalau bisa diloginkan ke laptop mungkin ya, atau ke handphonenya masing-masing. Nanti kita coba praktekkan untuk apa namanya untuk iklan yang paid ya. Karena untuk malam ini saya rasa untuk yang organiknya nggak perlu saya praktekkan kayak membuat feed Instagram, ya kan, Reels Instagram, Story. Saya yakin teman-teman semua bisa ya nge-live tiap hari itu apa, terutama yang cewek-cewek ya. Jadi yang biasanya mungkin seharinya bisa beberapa jam itu buka sosial media. Jadi nanti saya nggak akan apa untuk praktek di organiknya ya tapi saya akan lebih terfokus ke bagaimana membuat iklan di Instagram Ads sama Facebook Ads seperti itu ya itu yang strategi optimasinya
ya. Jadi teman-teman untuk strategi optimasinya nanti bisa gunakan yang ini untuk di sosial medianya, ya. Nanti saya kasihkan, ya mungkin boleh difoto dulu ya nanti untuk dikerjakan di soal yang apa tadi yang nomor bisnisku yang nomor dua, nomor tiga kalau nggak salah ya. Nanti bisa gunain yang ini, ya dua sosial media ini. Nah, terus itu yang strategi optimasinya. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa di sosial media itu kita nggak hanya harus mempelajari atau mengoptimasi sosmed itu. Yang lebih penting di sosial media itu, ya, kita harus paham dulu tentang ada yang namanya algoritma. Nah, ini penting nih. Kita harus pahami dulu yang namanya algoritma. Sebelum saya masuk ke apa optimasi lebih lanjut, saya mau bahas ini dulu. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu apa namanya alur algoritma dari Instagram ya. Jadi semua sosial media itu sebenarnya teman-teman itu punya yang namanya algoritma ya. Hal ini yang harus teman-teman kuasai sebelum nanti teman-teman memang benar-benar mau apa mengoptimasi produknya itu lewat sosial media ya. Kalau teman-teman sudah paham alurnya, itu nanti enak banget ya. Kalian posting ini di jam ini nanti harus membuat caption seperti ini ya kan nanti menambahkan apa lagu seperti ini itu nanti enak ya kita mau mempostingnya ke jam kapanpun itu pasti enak tapi kalau kita nggak paham tentang algoritma dari sosial media itu nanti akan sulit ya nah ini saya buat apa berdasarkan pengalaman ya jadi nah, teman-teman kalau kita bisa lihat bahwa alur algoritma Instagram ini dia punya tiga step ya. Yang pertama itu di sini ya. Jadi kalau contoh ya, saya coba apa namanya jelasin ya. Jadi kalau algoritma Instagram ya, kalau kita mau konten kita itu viral ya, itu konten kita itu harus melewati ketiga step ini. Ini step pertama, step kedua, sama step ketiga ya. Jadi kalau teman-teman buka di Instagram itu di bagian Explorer kalau kok ada apa namanya itu kan biasanya apa video-video yang random ya, tapi viral ya. Nah, itu kalau kita mau konten kita sampai situ ya, teman-teman harus ikuti dulu alurnya ya. Contoh kayak gini. Kalau teman-teman membuat postingan ya di Instagram, baik itu postingan pribadi maupun produk ya, itu postingan kita itu nggak akan dikirimkan ke semua follower kita, tapi ke 10%. Itu step pertama ya di sini. Ini step pertama. Jadi kalau teman-teman punya 100 follower ya ya akan apa step pertama ya konten kalian akan dikirimkan ke 10 orangnya dulu ya yang sering berinteraksi dengan kalian ya. Itu step pertama ya. Jadi kalau di sini saya katakanlah saya punya 10.000 follower, maka 10%-nya adalah 1.000 follower saya yang sering berinteraksi atau suka dengan konten saya ya. Nah, di step ini nanti akan dihitung nih dari mulai apa like-nya, share-nya, komennya. Jadi semua apa ya reaksi dari follower kita itu nanti akan dihitung ya. Like, share, komen ya itu nanti akan dihitung semua ya. Nanti dia akan didapatkan total skornya dan total skornya ini yang kita nggak tahu karena memang sosial media apa nggak terlalu nge-publish yang soal ini ya. Tapi untuk perhitungannya nanti seperti ini ya. Nanti akan apa setelah dihitung apa namanya ditentukan indikatornya itu akan didapatkan total skor. Nah, dari total skor ini kita asumsikan kalau total skor ini kok di atas dari 240 maka dia akan diboost atau didorong ke atau dikirimkan ke 90% dari sisa follower kita tadi di sini ya. Ini juga nanti akan dihitung lagi indikatornya. Jadi nanti dia akan balik ke sini lagi, dihitung lagi indikatornya berapa, like-nya berapa, share-nya berapa, ya. Kalau nanti di step kedua kalau dia bagus, ya, like-nya banyak, share-nya banyak, maka dia akan sampai ke Explorer, ya. Tapi kalau dia apa untuk total skornya kok jelek, maka dia akan tenggelam. Jadi
di setiap step ini kalau dia poinnya kok jelek, maka dia akan tenggelam ataupun dia nggak akan bisa bersaing dengan konten-konten yang lainnya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kalau algoritma Instagram sekarang itu dia berdasarkan perankingan. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya follower katakanlah 1.000 orang ataupun mungkin belasan ribu, ya. Itu kan dari beberapa sekian ribu follower kalian, itu kan nggak semuanya berinteraksi dengan kalian, ya kan? Paling mungkin 100 200 mungkin yang apa yang berinteraksi dengan teman-teman setiap harinya, ya mungkin teman-teman ngupload konten apa kok langsung banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, ya kan. Nah itu kalau algoritma apa Instagram sekarang itu dia berdasarkan rankingan, ya. Kalau dulu itu bukan berdasarkan rankingan, ya, tapi berdasarkan waktunya, ya. Jadi apa ya, kalau dulu itu saya lupa namanya, tapi kalau dulu itu dia berdasarkan waktu teman-teman upload. Jadi kalau teman-teman pada contoh nih di jam 7 malam ini kalian upload konten, yang bisa melihat konten kalian adalah orang-orang yang pada saat itu mereka membuka handphone, membuka apa akun Instagram mereka hanya pada jam itu. Tapi kalau mereka bukanya jam 8 malam, jam 9 malam, mereka nggak akan lihat konten kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang itu kalau di Instagram, kalau teman-teman sering berinteraksi dengan satu akun, pasti dia akan muncul di halaman pertama, jam berapapun dia uploadnya. Biasanya seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sering membuka akunnya Deddy Corbuzier, ya, contohnya ya. Deddy Corbuzier hari ini ngupload di jam 5 sore tadi. Terus kita baru sempat buka Instagram pada jam sekarang, ya jam 7:13 ya. Itu pasti konten Deddy Corbuzier itu dia akan tampil di halaman paling awal beranda kita. Karena berdasarkan rankingan itu ternyata akun Deddy Corbuzier ini mungkin tiap hari ataupun tiap waktu kita selalu membuka akunnya. Jadi dia itu di urutan pertama. Itu sekarang itu apa lebih efisien ya. Jadi ya konten-konten yang tampil di beranda kita ketika kita membuka Instagram itu adalah konten-konten yang memang sering berkomunikasi dengan kita aja, ya. Bayangin kalau kalau kita punya 1.000 follower, terus konten yang selalu muncul di halaman utama beranda kita adalah konten-konten yang kita nggak kenal, ya kan, konten mungkin akunnya akun palsu, ya kan, itu kan apa ya, informasi yang apa kita lihat itu kan nggak terlalu penting ya, jadi kita juga malas kalau ngelihatnya, ya kan. Tapi kalau ketika kita apa konten yang tampil di halaman pertama adalah konten-konten yang memang kita sukai, itu kan seneng tuh kalau kita buka Instagram, oh ada konten bagus nih, oh ada konten bagus, oh ternyata oh Deddy Corbuzier dia membuat konten ini nih. Jadi apa informasi yang masuk ke kita itu apa namanya sesuai dengan apa yang kita harapkan kan seperti itu. Jadi lebih enak kalau sekarang, makanya eh, dulu sempat ganti ya. Jadi algoritma Instagram itu dulu itu berdasarkan waktu itu, sekarang udah ganti menjadi prankingan. Hampir semua sosial media itu sekarang pakai yang namanya prankingan. Jadi semakin sering teman-teman apa berinteraksi dengan satu akun ya atau satu konten, maka kita akan kirimin dari pihak di sosial media ini, maka apa namanya konten-konten yang kita sukai aja seperti itu. Ya. Nah, itu juga nggak hanya eh, apa namanya nggak hanya Instagram aja. Untuk di apa? Untuk di Facebook juga sama, ya. Tapi kalau Facebook itu lebih ke pertemanan, ya. Jadi kalau Facebook itu sebenarnya hampir sama kayak yang Instagram ya. Tapi kalau di Facebook itu ada yang namanya apa namanya? Kalau kita biasa nyebutnya kalau di digital marketing itu algoritma Facebook itu seperti orang yang lagi lelang, ya. Ini algoritma Facebook itu apa ya? Kalau di sosial media marketing itu berdasarkan apa namanya apa ya? Saya lupa ya. Jadi dia itu sistemnya itu bukan kayak kita membuat konten terus konten kita akan dikirimkan ke random ya, random enggak. Tapi kalau di Facebook ini lebih ke apa target pasar yang sudah kita tentukan tadi di awal tadi, itu konten kita hanya akan dikirimkan ke target pasar itu, nggak akan jauh-jauh dari itu. Makanya nanti kita akan praktekkan untuk yang ini, ya, untuk yang algoritma ini.
untuk di Facebook sama Instagramnya. Untuk yang sebenarnya untuk yang TikTok itu hampir sama, tapi saya nggak akan praktekkan untuk yang di TikTok karena untuk TikTok ini apa ya cukup cukup ribet dan juga saya yakin nggak semua teman-teman di sini punya akun yang memang untuk jualan. Jadi nanti kita nggak bisa praktekin di sana ya karena untuk yang ads yang di TikTok ini kita harus akunnya itu harus sudah ada showcase-nya itu sudah harus tampil kalau yang ini. Tapi saya coba spill sebentar. Untuk yang algoritma TikTok ini itu sebenarnya hampir sama kayak Instagram, tapi ada bedanya ya karena kita tahu untuk yang TikTok itu salah satu sosial media yang dia itu berdasarkan interest atau kesukaan ya. Ini salah satu sosial media yang cukup unik kalau menurut saya karena eh, apa konten yang tampil di beranda kita itu bisa seinstan itu dalam bergantinya itu bisa seinstan itu. Contoh, mungkin teman-teman bisa pernah ngalamin kalau mungkin detik ini kita suka dengan produk yang tentang kuliner, itu pasti kita akan dikasihkan konten-konten yang kuliner ya kan. Dari dari akun-akun yang mungkin kita follow ataupun enggak biasanya kita akan dikirimkan konten-konten tentang kuliner. Tapi kalau mungkin 5 menit kemudian kita coba cari konten-konten yang tentang liburan ya. Pasti nanti kita akan langsung secara instan itu nanti kita akan langsung dikirimkan konten-konten yang berdasarkan apa yang kita sukai pada waktu itu. Makanya algoritma TikTok ini memang kita lebih lebih membuat penggunanya itu nyaman ya, memanjakan penggunanya sebenarnya. Yang kamu sukai pada waktu itu yang nanti yang akan saya kasih kontennya ya. Oke. Nah, untuk algoritmanya itu sebenarnya hampir sama seperti yang Instagram ya. Jadi ketika kita mengupload konten ya, sebenarnya kalau kalau di TikTok ya, itu sekarang itu agak sulit ya kalau kita mau contoh kayak FYP. Ada apa beberapa niche tertentu yang memang kita nggak bisa up di TikTok ya. Ada beberapa niche yang memang kita nggak bisa up di TikTok ya. Bisa tapi untuk FYP-nya itu memang harus butuh effort lebih untuk optimasinya ya. Nanti saya coba saya kasih niche-nya berapa niche yang memang berpeluang untuk FYP dan ada yang juga agak sulit tapi bisa ya. Oke, untuk algoritmanya ketika kita membuat konten di TikTok ya, konten ini itu nggak langsung dikirimkan ke follower kita atau pengikut kita di TikTok ya karena untuk bisa FYP itu kita harus melewati langkah ini dulu. TikTok akan menampilkan konten ke 10 atau 100 audiens terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pernah nih di sosial media di TikTok ya pernah mengalami konten saya kok stuck di 100 viewer, stuck di 200 nggak bisa lebih dari itu. Hampir di semua konten ya. Karena TikTok makin ke sini ya setelah adanya masalah dengan pemerintah kemarin itu TikTok agak sedikit susah untuk kita FYP. Bisa tapi agak sulit ya, agak ketat ya. Jadi ketika kita mengupload konten, mungkin kalau dulu kita ngupload konten langsung dikirimkan ke follower kita atau pengikut kita. Tapi kalau sekarang ketika kita ngupload konten itu ada waktu jeda sekitar mungkin semenit mungkin beberapa detik itu si TikTok ini dia akan nge-scan konten kita mulai dari kontennya, videonya, captionnya, hashtagnya, musiknya itu melanggar melanggar hak cipta enggak? Nah, itu yang sekarang itu agak susahnya. Makanya untuk tier pertama ini biasanya di angka 10 sampai 200. Kalau kita bisa melewati angka ini jumlah viewernya ya. Kalau kita bisa melewati angka ini, itu enak ya. Tapi kalau kita nggak bisa melewati 10 sampai 200 viewer pertama, itu nanti teman-teman pasti akan stuck di situ. Ya, seperti itu. Jadi langkah pertama itu ketika kita upload konten di TikTok maupun di Instagram ya, di TikTok ya. Itu konten kita akan scan mulai dari tadi ya ada caption, ada video, ya kan.
ada hashtag dan lain-lain kata kunci itu akan di scan. Jadi TikTok itu mengevaluasi potensi konten viral. Ini akan di scan di tahap pertama, bukan scan di tahap pertengahan atau di akhir. Tapi awal itu konten itu harus di kayak dikasih cap. Ini konten yang melanggar, ini konten yang nggak melanggar kayak gitu. Kalau ini kalau tahap pertama, kalau kita kok di apa dari robotnya TikTok ini sudah dicap nih, oh ternyata ini konten bagus nih, viralkan. Nah, kayak gitu berarti konten kita itu dia akan di-share ke orang-orang yang memang pada waktu itu atau mungkin apa besok ataupun lusa dia akan eh, apa setidaknya dia akan mengirimkan konten kita mereka. Tapi kalau tahap pertama aja kita sudah dicap kayak kayak apa konten kita itu nggak viral dan konten kita mungkin melanggar aturan di TikTok, maka pada detik itu juga ya konten kita nggak akan di-share ke apa namanya eh ke orang-orang yang memang suka dengan konten yang dengan niche yang sama ya. Biasanya kan kalau di TikTok itu ada yang berdasarkan untuk Anda yang cocok untuk kita kan, ada yang berdasarkan apa lokasi dan juga ada yang berdasarkan pengikut kalau kita buka di apa buka di aplikasinya kan seperti itu. Nah, konten kita itu dia kalau nggak viral ya, kalau konten kita itu jelek, dia nggak akan bisa di-share ke untuk Anda. Ya, di bagian untuk Anda itu dia akan nggak bisa tampil di situ. Ya, paling dia akan di-share ke ruang lingkup apa? Ruang lingkup lokasi. Kalau enggak di ruang lingkup pengikut aja. Dua itu. Kalau kalau memang konten itu diindikasi konten yang mungkin jelek ataupun konten yang melanggar aturan itu biasanya di dua itu. Tapi kalau kita bisa apa konten kita viral, konten kita akan masuk ke list di untuk Anda itu tadi. Makanya untuk syarat untuk kita bisa viral ya, konten kita harus bisa masuk ke apa tools yang untuk Anda itu tadi ya. Jadi semua orang nanti bisa melihat atau si TikTok ini dia akan nge-share ke orang-orang yang pada waktu itu mungkin suka dengan niche yang kita buat. Tapi kalau ruang lingkupnya hanya berdasarkan kuota dan pengikut, maka yang mengikuti konten kita aja ataupun yang kenal konten kita aja ataupun yang orang yang ada pada lokasi yang sama yang akan mendapatkan apa namanya mendapatkan konten kita ya seperti itu. Jadi eh, apa agak agak susah kalau kita mau FYP TikTok itu ya. Jadi tapi ada juga niche niche yang memang disukai ya, disukai sama apa namanya orang-orang Indonesia. Nanti saya akan kasihkan. Ini ya. Jadi TikTok itu mengevaluasi potensi konten viral. Nah, di sini untuk perhitungannya itu nanti ada rata-rata waktu tayang, rasio watch time, durasi video, pemutaran ulang, replay, rasio live view, dan jumlah komen, share, sama save-nya. Ya, jadi nanti di sini kalau kontennya bagus, maka dia akan di-boost ke 200 orang ya. Ini harusnya ada satu lagi ke 200 orang atau 200 pengikut. Kalau enggak ke 10.000 ke 200 ke 1.000 ke 10.000 dan seterusnya. Stepnya itu seperti itu. Ya. Jadi ini ada apa? Stepnya itu dari 10 ke 100, nanti 100 ke 200 baru ke 1.000. Jadi dia akan looping terus nih di sini. Ya, dia akan muter-muter terus sampai nanti konten kita benar-benar nggak ada yang like, nggak ada yang melihat, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-save, baru nanti algoritmanya akan berhenti. Tapi kalau selama konten itu apa banyak ada yang melihat, ada yang nge-like, ada yang nge-save, ada yang nge-share, maka algoritma ini akan terus muter terus, ya seperti itu. Tapi kalau pada step ini aja konten kita kok jelek, ya udah konten kita nggak akan dikirimkan ke potensi ini, ya. Tapi dia akan stuck pada pengikut kita. Jadi kalau kita asumsikan di TikTok punya 100 pengikut, ya udah ke 100 itu aja, ya. Oke, jadi ke 100 itu aja. Jadi nggak bisa apa apa namanya nggak bisa FYP kayak gitu. Jadi teman-teman nanti harus pelajari. Nah, biasanya kalau di digital marketing, saya yakin kalau teman-teman mau jadi content creator biasanya itu apa namanya untuk mempelajari algoritma itu nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu,
sebulan itu nggak bisa seinstan itu, ya. Tapi teman-teman nanti apa namanya untuk bisa paham tentang algoritma di suatu sosial media itu nanti teman-teman akan tahu ketika teman-teman praktek, ya. Itu yang sering saya alami, ya. Dulu waktu saya membuat konten, ya kan, mempunyai akun, itu saya juga nggak paham nih, buat konten ini kok stuck di apa 1.000 follow, stuck di 10 view, ya kan, 100 200 dan stuck di situ terus nggak bisa lebih dari 1.000 2.000 1 juta view itu nggak bisa. Tapi makin ke sini ternyata saya paham, ternyata di beberapa algoritma di sosial media ini itu ternyata ada apa namanya ya, ada aturan-aturannya, ya. Kalau kita mau contoh nih, kalau kita mau konten, kita coba bahas di Instagram atau TikTok, ya. Kita coba bahas tentang jumlah view. Kalau kita mau mengarahkan ke jumlah view di TikTok, ya, itu kita nggak bisa sembarangan untuk upload kontennya. Ada beberapa, kalau menurut saya itu ada beberapa standarisasi untuk kita bisa viral. Pertama, dari segi needs-nya, ya teman-teman. Dari segi needs-nya kita harus tentukan dulu. Kalau contoh nih di TikTok, ya, bentar saya coba nih. Nah ini coba saya masukkan, kasih masukan, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau jadi apa, digital marketer ataupun content creator dan lain-lain atau social media marketing, ya. Kalau teman-teman mau mengoptimasi sosial media, langkah pertama itu teman-teman harus paham dulu yang namanya niche. Teman-teman harus menentukan niche-nya dulu, ya. Jadi niche itu apa? Tema atau topik yang mau kita angkat di sosial media, ya. Ini yang harus kita tentukan, ini yang harus kita kuatin, ya. Kenapa kok kita harus kuatin ini? Karena ada beberapa sosial media itu yang dia itu apa mengenali kita itu berdasarkan niche kita. Contoh di TikTok tadi. TikTok itu niche-nya itu sangat kuat dan juga algoritmanya itu sangat ringkih, ya. Ringkihnya gimana? Kita tahu TikTok itu sosial media yang berdasarkan interest, ya, kesukaannya. Kita mau apa konten apa pasti langsung dikasih, ya. Makanya itu kalau kita nggak menentukan niche-nya dulu, topiknya, itu pasti kita akan keteteran. Baik itu dari segi membuat konten, ya, dari segi apa menentukan strategi optimasinya, ya, uploadnya, menentukan apa namanya bank apa kata kunci hashtag, ya kan, itu nanti pasti kita akan keteteran sebentar. Coba terus, ya. Oke, itu pasti akan keteteran. Makanya kalau kita di selain itu, ya, kalau kita nggak menentukan needs, kita akan bingung sendiri. Contoh, teman-teman menentukan needs asal-asalan tentang apa namanya entertain, sesuatu yang menghibur. Tapi teman-teman nggak ada background apa membuat konten yang menghibur. Nah, itu kan pasti akan sulit sekali tuh. Ya kan membuat konten di hari pertama, kedua, ketiga, sebulan. Bahkan kalau teman-teman sudah terjun ke dunia digital marketing, itu nggak hanya sehari 2 hari untuk kalian mengoptimasi, tapi sampai seterusnya, ya, seperti itu. Dan juga salah satu hal yang harus kita apa lihat dulu bahwa dari segi beban konten. Nah, ini juga nanti teman-teman harus pahami dulu, karena untuk menjadi digital marketer itu nggak hanya kita memikirkan idenya, tapi untuk membuat kontennya pun nanti akan terbebani pasti itu. Ya, karena saya mengalami sendiri nih, ya. Mungkin kita punya satu sosmed mungkin agak ringan, tapi kalau kita punya 3 sosmed, ya, TikTok, Instagram, Facebook, itu pasti teman-teman nanti akan susah banget, ya. Apalagi kalau kita apa-apa kita kelakukan sendiri, kayak menentukan ide, nanti kita eksekusi kontennya, nanti kita editing, ya kan, terus nanti kita upload. Belum lagi kalau nanti kalau kita jualan ada yang pesan, ada sudah waktunya jam live dan kita belum ngedit dan lain-lain, itu pasti nanti akan apa namanya akan sulit sekali, ya, kita membagi waktunya. Tapi kalau teman-teman nantinya punya
apa kalau kita lihat kayak beberapa influencer di luar sana kayak Deddy Corbuzier, terus nanti ada Raditya Dika dan lain-lain ya, itu dia punya tim sebenarnya. Ya, dia menentukan apa kontennya ada, yang menentukan idenya ada yang editing, ada yang bagian videographer itu semuanya sudah ada. Jadi tinggal mengeksekusi aja. Ya, tapi kalau kita lakukan sendiri itu pasti akan sulit banget ya. Ini beban konten itu hal yang paling penting. Makanya kalau kita di sosial media marketing itu tadi ya kita apa namanya harus tentukan niche-nya dulu. Ya kita mau upload konten tentang apa? Tentang jualan kah? Kalau kita mau upload konten tentang jualan itu pun kita harus apa menentukan idenya apa nih agar orang itu jualannya dapat, hiburannya dapat. Nah seperti itu ya. Terus ada lagi kayak gini. Ketika di sosial media marketing ya itu sering sekali kita pesimis dulu di awal. Nah ini pesimis dulu di awal. Kita kita sudah menentukan niche nih mas tentang entertain. Tapi kok nggak naik-naik view-nya, kok nggak apa nggak bisa kayak orang-orang view-nya bisa tinggi-tinggi kan seperti itu. Jadi kalau di sosial media marketing itu memang butuh effort dan kesabaran lebih ya. Jadi ada nih satu paket yang apa saya kasih teman-teman bahwa sosial media sosial media marketing itu hanya butuh dua ya disiplin sama konsisten. Cuman itu ya kalau kalian ingin konten kalian ataupun akun kalian dikenal orang, apalagi kalian nggak punya privilege lebih ya kalian datang sebagai orang biasa yang orang-orang itu nggak kenal kalian itu teman-teman hanya butuh dua ini disiplin sama konsisten ya jadi kalau saya ya tidak ada strategi yang salah hanya persaingan aja yang semakin ketat ya, itu poin yang paling nyatanya seperti itu faktanya seperti itu makanya teman-teman kalau merasa jualannya kok sepi ya kan itu bukan soal kalian apa namanya jualannya yang nggak disukai orang tapi memang persaingannya orang lain bisa go digital orang lain bisa nge-live orang lain bisa ngediting bisa membuat konten tiap hari tapi kalian cuman seminggu sekali ya kan 2 minggu sekali bahkan bisa 1 bulan sekali nah itu kan kita sudah kalah sama mereka ya seperti itu makanya ini sedikit masukan nanti buat teman-teman kalau memang mau fokus untuk mengoptimasi apa akunnya itu yang kalian harus pegang ya ini disiplin sama konsisten ya seperti itu. Oke, coba saya ini ya apa namanya masuk ke sini ya. Tadi ini masih dalam satu ruang lingkup niche-nya tadi. Makanya kalau di awal-awal sebelum kita pengen jadi mungkin konten kreator ataupun social media marketing, itu kita harus menentukan niche. Niche yang paling dominan di sini itu di apa di sosial media ya, itu ada yang namanya entertain, ya, inspire, education, sama convince. Ada empat ini. Ini mungkin di luar ada banyak, tapi yang sering sekali muncul di sosial media marketing yaitu ada empat ini konten pilarnya atau needs-nya ya. Entertain itu biasanya engagement-nya itu tinggi. Like, comment, share-nya itu tinggi ya. Karena biasanya kalau konten-konten yang menghibur ya kan orang-orang banyak suka itu biasanya apa engagement rate-nya itu tinggi dia. Untuk inspire itu konten bertemakan inspirasi atau konten inspiratif. Ya, ini juga banyak sekali yang apa suka karena memang sering sekali apa relate dengan kehidupan ya. Terus ada lagi juga dengan edukasi. Kalau yang edukasi ini itu share informasi tips and tricks survei hasil riset dan studi itu biasanya konten-konten kayak apa ya kalau eh, akunnya itu ada kayak calon sarjana terus nanti ada apa lagi ya ada banyak ya mungkin konten-konten yang dia itu eh, apa mungkin share informasi tentang dunia teknologi, dunia hewan, mungkin ada lagi kayak apa sejarah ya. Jadi konten-konten yang mungkin tip and trick ya kan, mungkin kehidupan sehari-hari kita rumah tangga ataupun apa seperti itu ya. Mungkin per bengkelan ya kan. Jadi kontennya itu berisi kayak informasi tips and trick seperti itu. Itu biasanya banyak sekali yang like, share sama komen kalau yang ini. Nah, kalau kita di digital marketing itu biasanya kita akan terfokus ke sini teman-teman. Convince.
ya. Jadi konten yang berisi katalog, produk knowledge dari suatu produk, ya. Jadi kalau kita nanti apa fokusnya untuk jualan itu nanti kita harus bertipe convince ini, ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga, ya. Kalau kita hanya terfokus ke konten yang convince, ya, ngupload konten tentang produk, ya kan. Contoh nih, contoh saya punya TWS, ya. Contoh, saya punya TWS nih. Kalau setiap hari saya hanya upload konten tentang TWS ini, ya mungkin apa spesifikasinya, ya kan, terus nanti dia apa namanya, pokoknya intinya tentang konten tentang TWS ini, itu pasti pengikut saya itu akan jenuh. Tiap hari kok kontennya cuman jualan produk ini, ya kan, nggak ada inovasi lagi untuk membuat konten, itu orang pasti akan jenuh. Makanya kalau kalian pernah lihat konten-konten yang seperti ini, saya contohkan. Eh, Mungkin teman-teman mana ya. Nah, nah ini mungkin teman-teman ada yang apa namanya mengikuti akun ini, itu kan dia pengikutnya kan udah banyak nih, ya sekian ribu pengikut. Tapi view-nya kalian lihat ya 200, bahkan berapa ini 75, ya kan. Itu berarti pengikutnya itu nggak sepadan dengan jumlah pengikutnya, ya. Karena dia hanya apa di akunnya dia hanya fokus ke jualan produknya ini, ya spesifikasinya, terus informasi dari produknya itu, jadi dia hanya terfokus ke situ, ya. Makanya sekarang ini itu apa konten jualan itu lebih apa ya, lebih inovatif. Dia gak hanya terfokus ke niche-nya, tapi dia bisa mengkolaborasikan antara niche yang satu dengan niche yang lain. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak apa ya, konten ini kayaknya ya. Contoh nih, biasanya kalau teman-teman lihat beberapa brand besar itu dia untuk segi kontennya, dia pasti gak hanya jualan, tapi dia pasti mengemas kontennya itu apa ya, dipadukan dengan kalau apa entertain. Ya, jadi sesuatu yang lucu. Orang-orang terhibur dengan kontennya dan dia juga apa jualannya juga dapat. Nah, makanya biasa sering saya kalau pelatihan itu pasti tips untuk salah satu jenis apa aku yang memang fokusnya di jualan itu, untuk kontennya itu jangan hanya terfokus ke produk knowledge-nya, tapi juga harus disiasati dengan konten-konten yang menghibur, konten-konten yang inovatif, konten-konten yang apa namanya mungkin memberikan informasi yang lebih seperti itu. Jadi orang itu nggak hanya terfokus ke jualannya, tapi hiburannya juga ada atau informasinya juga ada kayak gitu, ya. Itu ya. Jadi itu mungkin teman-teman apa namanya ini tadi mana ya. Nah ini ya, jadi ada beberapa konten yang dia itu, sebentar. Oke, ada beberapa konten yang memang dia itu banyak like-nya banyak, ya kan, komennya banyak. Tapi ketika kita membuat apa jualan di sosial media, contoh katakanlah Instagram seperti itu, kok apa like-nya sedikit, view-nya sedikit, apa yang salah? Itu sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya. Ya karena tipe akun yang memang need apa convince itu memang dia itu apa ya engagement rate-nya itu cukup rendah, ya. Tapi biasanya kalau kita jualan di Instagram itu kan kita nggak apa namanya di akunnya kan kita nggak bisa check out langsung, ya. Kita kan biasanya biasanya pasti di sosial di akunnya itu pasti ditambahin nih link dari Shopee-nya, link dari TikTok-nya. Jadi orang itu ketika mau beli produk itu pindah ke sosmed lain. Biasanya kalau kalau di Instagram itu kita gunakan hanya sebagai pancingan, hanya sebagai ke branding, nge-share aja, ya. Seperti itu. Tapi kalau nanti kita fokusnya ke jualan, biasanya kalau kita masuk ke TikTok ataupun ke Shopee, ya kan. Jadi ada sistem live-nya, jadi enak tuh. Ya, kita bisa langsung berkomunikasi dengan apa namanya orang-orang yang memang minat dengan produk kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Nanti juga teman-teman harus tentukan ya. Kalau nanti memang mau fokusnya di jualan, ya ya tentukan ini dulu di awal.
sebelum nanti teman-teman membuat konten ya. Itu. Dan juga pasti nanti teman-teman nggak akan jauh-jauh yang namanya ini juga ya. Karena untuk menjadi apa social media marketing itu juga nggak hanya kita terfokus ke bagaimana menjualnya, tapi kita harus juga tentukan nih dari idenya, jam uploadnya, ya kita mau nge-share apa platformnya di mana, sosial medianya apa, ya visualnya kayak gimana, captionnya kayak gimana, hashtagnya kayak gimana itu kita harus juga siapin. Ya jangan sampai nanti kita membuat konten hari ini konten apa, nanti hari berikutnya kontennya apa, terus apa isinya itu nanti kita beda-beda itu malah nanti konten kita nggak bisa diindikasi sebagai konten yang viral. Ya makanya kalau biasanya di sosial media marketing kita harus tahu dulu jam uploadnya itu jam berapa, ya jam-jam yang paling potensial. Makanya kalau di sosial media marketing itu nggak sembarangan kalau kita ngupload konten. Ya saya contohkan kayak gini. Nah, jadi kalau kita membuat konten di sosial media itu nggak sembarangan kita jam upload mau jam 7 pagi, 8 pagi, jam 5 sore, jam apa? Jam 12 malam itu nggak kita sembarangan. Tapi ada waktu-waktu yang dimana pada saat itu orang itu banyak sekali mengakses sosial media ataupun marketplace. Contoh kayak gini. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman nanti mau kontennya itu mau viral, ya coba upload konten itu pada 4 hari pertama dalam 1 minggu. Contoh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Jumat 1 minggu itu jangan upload konten karena di 3 hari itu trafficnya itu jelek banget. Ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan upload konten yang paling bagus itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis karena peluangnya itu lebih besar kalau yang 4 hari ini. Karena ini saya sudah praktekkan. Ya. Cuma 1 minggu apa di weekend, cuma 1 minggu itu kalau bisa jangan upload di waktu itu, tapi gunakan waktu itu sebagai waktu apa namanya untuk editing ataupun memproduksi kontennya. Nah, jamnya kita harus apa ya? Kalau di jamnya itu kita coba fokusin ke jam-jam yang dimana orang itu sekiranya itu mereka membuka sosial media. Contoh kalau pagi jam 7 sampai jam 8 ya. Siang itu jam 11 sampai jam 12 itu waktu yang paling potensial ya, potensinya itu tinggi. Terus jam sore berarti jam 3 sama jam 4. Malam habis maghrib jam 6 nanti jam 7 sama kalau kita mau agak malam sedikit jam 9 malam. Itu waktu-waktu yang paling bagus kalau kita mau upload konten. Ya, nanti teman-teman boleh coba ya. Itu. Itu berlaku di semua sosial media, nggak hanya di apa Facebook tapi Instagram, di TikTok juga sama. Semua pakai apa? Pakai jam yang tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi harinya jenis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jamnya mengikuti apa jam yang dimana orang itu apa banyak apa buka sosial media ya nggak mungkin kalau kita pagi kita ngarahin jam 9 jam 10 orang itu lagi pasti lagi fokus kerja ya kan mungkin ada yang lagi kuliah kan seperti itu tapi kalau di jam pagi jam 7 jam 8 oke lah orang lagi berangkat kerja buka handphone ya kan sebelum pusing-pusing ya kan bikin kerjaan seperti itu ataupun kalau agak siang mungkin jam 11 ya kan ataupun jam 12 ketika orang itu waktu mau istirahat biasanya mereka pasti cek nih informasi apa nih di sosmed mungkin ada produk apa yang baru kayak gitu ya kalau mungkin agak malam mungkin orang lagi istirahat ya kan mungkin lagi santai-santai jam habis maghrib habis isya atau jam 9 malam itu orang lagi apa banyak-banyaknya buka sosial media ya mungkin itu teman-teman untuk materinya ya nah saya coba untuk praktekan ya jadi saya coba untuk praktekkan di satu sosial media dulu ya. Nanti kita akan terfokus di apa namanya di Facebook ya. Saya terfokus ke Facebook. Nanti teman-teman boleh untuk tugasnya teman-teman nanti boleh upload di Facebook, apa Instagram ataupun TikTok ya. Nanti terserah teman-teman ya. Tapi nanti di sini saya akan coba praktekkan bagaimana apa namanya mengoptimasi konten yang sudah kita buat itu di sosial media. Bentar, ini.
Oke, tadi sempat saya apa namanya beritahu di awal bahwa saya nggak akan praktekkan di organiknya, ya sesuatu yang gratis itu saya nggak akan praktekkan di sana. Tapi saya akan lebih fokus ke yang berbayarnya, yang paidnya, yang apa namanya kalau di berbayar itu ada yang Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads-nya. Ya, tapi kalau sedikit saya spill bahwa untuk organiknya itu mungkin teman-teman tiap hari gunain kayak apa story ya kan, terus ada lagi apa grup marketplace, ada lagi grup jual beli ya kan, ada video juga, ada live-nya. Itu pasti teman-teman juga sering gunakan, ya menggunakan reels kayak gini pasti sering gunain. Nah, untuk yang paid saya akan lebih menekankan yang paid ya. Jadi sosial media itu ada yang namanya paid traffic, di mana tadi apa namanya traffic yang kita dapatkan ketika kita membayar ke sosial media itu. Ya. Nah, untuk kita bisa ngiklan di apa Facebook Ads itu kita nggak bisa ngiklan di sosial media ini, apa namanya di akun pribadi kita. Ya, karena untuk yang iklan ads itu kita harus apa? Harus membuat akun bisnis terlebih dahulu. Ya, contoh kayak gini. Teman-teman ada yang menggunakan Facebook ya, silakan nanti buka yang namanya halaman atau fanpage namanya. Ya, di sini halaman. Silakan teman-teman klik. Kalau di sini masih banyak yang kosong, ya berarti nanti teman-teman nggak ada apa belum membuat yang namanya fanpage atau halaman. Nah, fanpage atau halaman itu apa, Mas? Fanpage atau halaman adalah akun bisnis kita. Kalau di Instagram itu ada yang namanya akun profesional ya atau akun bisnis. Jadi kalau teman-teman apa di bagian pengaturan itu ada yang kalau kita klik beralih ke profesional atau beralih ke bisnis itu yaitu sama halnya kayak yang fanpage ini. Kalau di Facebook itu namanya fanpage atau halaman. Ya, jadi kalau kita mau ngupload atau apa namanya mau jualan yang secara profesional, kita harus jualan itu lewat fanpage bukan lewat akun pribadi. Ya. Nah, langkah pertama kita harus membuat fanpage-nya dulu ya teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman klik buat profil di sini ya. Nanti tinggal pilih ya mau yang profil pribadi ataupun halaman publik ya silakan nanti dipilih ya. Boleh ini ya, tergantung kebutuhan aja. Terus nanti teman-teman tinggal klik mulai. Nah, nanti tinggal teman-teman isi aja informasi tentang akunnya ya. Mulai dari nama, mungkin contoh apa ya? Maharani Sal. Nah, contoh kayak gini. Kalau dia sudah apa namanya ada tanda centang hijaunya kayak gini, itu menandakan bahwa nama ini belum digunakan sama orang lain, ya. Terus nanti teman-teman tinggal menambahkan sampulnya sama foto profilnya di sini. Kalau udah tinggal dilanjut aja. Nah ini, terus kalau udah tinggal dibuat profil. Nanti sambil kita nunggu notice bahwa si fanpage ini sudah bisa kita akses. Nah gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi semudah itu membuat fanpage atau membuat akun yang profesional untuk kita jualan di Facebook itu sendiri. Oke. Ini ya, dia sudah ada tulisannya beralih ke akun Maharani Sel tadi yang sudah saya buat. Untuk ini nanti silakan diisi sendiri, ya. Nah, ini. Jadi apa namanya untuk akun fanpage kita itu udah jadi. Jadi nanti untuk view-nya nanti teman-teman tinggal tambahin aja ya mulai dari apa tambahkan biografinya, nanti ada nama nambahkan foto, nambahkan teman dan lain-lain seperti itu ya. Oke, kita akan terfokus ke sini aja. Nah, mana ya? Oke, kita masuk lagi ke bagian fanpage tadi. Nah, kalau fanpage ini sudah jadi ya, teman-teman tinggal masuk aja ke bagian fanpage-nya. Ya, contoh kayak gini ya. Saya punya akun namanya itu Pembisnis Muda 96. Mungkin teman-teman nanti boleh lihat ya akunnya. Nah,
Ini akun yang saya buat dari tahun 2021 akhir. Ya, sudah udah 4 tahun, 5 tahun ya. 4 tahun, 5 tahun lah. Jadi ini untuk Instagramnya, kalau saya coba buka. Oke, nah ini ya, nih, pebisnis muda 96. Ya, ini teman-teman nanti boleh dilihat untuk akunnya. Jadi dulu itu saya optimasi ini pun dulu saya juga masih asal-asalan untuk mengoptimasi konten-konten ini. Tapi sekarang ketika saya udah makin ke sini, saya tahu bahwa harus ada satu niche nih yang saya harus apa? Harus up di sosial media. Jadi niche-nya berarti kalau pebisnis muda adalah inspirasi, ya. Ini juga sama kalau di apa? Di Facebooknya juga sama, ya, konten-konten yang inspirasi seperti itu. Nah, enaknya kenapa kok saya lebih terfokus ke dua sosmed ini? Di sosial media, di apa namanya? Di Facebook maupun Instagram, karena memang mereka itu sudah merger ataupun sudah Instagram ini sudah dimiliki oleh Facebook, maka kita bisa menggabungkan kedua sosial media ini, teman-teman. Jadi kita enak kalau kita tinggal ngupload reels di Instagram, maka dia akan juga terupload di Facebook. Jadi kita sudah dapat dua sosial media, ya, optimasinya. Jadi kita nggak perlu satu-satu nih, di Facebook sendiri, di Instagram sendiri, itu nggak perlu. Tinggal kita ngupload di satu akun, itu dia akan ke-share ke dua akun sekaligus. Seperti itu ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Oke, kalau teman-teman sudah membuka akun fanpage-nya, ya, itu tinggal kita nanti pilih aja beberapa konten yang mau kita apa namanya, mau kita iklankan, ya. Nah, untuk membuat kontennya, ya, atau upload kontennya itu sama halnya kalau kita mau ngupload di Instagram maupun di akun yang pribadi, ya. Tinggal kita klik yang apa yang Anda pikirkan ini, ya. Nanti tinggal teman-teman isikan kontennya apa. Kalau mau video ya tinggal kita diisikan video kayak gini, terus nanti tinggal dikasih caption sama apa namanya? Hashtagnya. Nah, untuk di soal tadi, teman-teman kan saya contohkan ya. Teman-teman tadi disuruh untuk membuat konten tentang produknya masing-masing dan juga saya contohkan kayak gini. Oke. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, untuk caption itu nggak ada harus kalian buat caption yang seperti apa, itu dibebaskan. Terus yang penting itu nanti di sini teman-teman, ya. Yang penting itu nanti di sini. Di samping caption tentang produknya, ya. Di samping caption tentang produknya, nanti teman-teman di bagian kontennya harus mencantumkan dua caption ini. Dua hashtag, maaf, dua hashtag ini. Hashtag pelatihan digital marketing sama lembaga sertifikasi profesi, ya. Mau itu produknya makanan, minuman, baju ataupun apapun seperti itu, kalian kasih hashtag tentang produk kalian, kata kuncinya, dan juga teman-teman harus kasih dua hashtag ini, ya. Kalau teman-teman nggak kasih dua hashtag ini, itu nanti teman-teman pasti akan disuruh untuk merevisi karena nggak sesuai dengan apa namanya soal yang sudah ditentukan, ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita beralih ke sini. Untuk yang apa kontennya, kalau kalian sudah contoh nih, sudah membuat caption, sudah kasih hashtagnya, ya, sudah menambahkan foto ataupun video yang konten kalian, produk kalian, teman-teman tinggal klik yang berikutnya, ya, atau posting langsung seperti itu. Kalau kita klik berikutnya, maka dia akan langsung terposting Pak di bagian beranda pada fanpage kita, ya, seperti itu. Nah, terus cara cara membuat apa namanya iklannya gimana Mas? Atau promosi paid-nya gimana Mas? Nah, tinggal teman-teman klik apa namanya, pilih contoh nih, kalian pilih apa konten yang mau kalian apa namanya iklankan.
ya. Bawahnya itu ada tombol biru ini buat iklan, ya, atau promosikan. Ini juga ada. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik ini. Nah, tinggal kita klik leave. Jadi ini step-stepnya kalau teman-teman mau melihat di industri apa namanya di industri sekarang itu di digital marketing ya khususnya, maka sosial media marketing ya kerjanya tiap hari yang seperti ini ya. Jadi membuat konten, upload kontennya di sosmed, terus nanti apa membuat apa ya kayak rancangan nih kira-kira konten saya itu nanti harus diupload jam berapa, nanti harus apa kayak menentukan nih di sosial media mana, di Facebook. Kalau Facebook itu nanti di fanpage-nya nanti untuk setiap konten itu harus apa ada perincian-perincian seperti ini yang harus kita tentukan. Kalau itu nanti perinciannya nggak sesuai, maka konten kita ya pasti akan sedikit banget yang nonton atau jangkauannya pasti sedikit. Ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi sini. Ini adalah tampilan awal ketika kita mau membuat apa namanya iklan pada Facebook Ads. Ya, tampilan awalnya itu nanti akan seperti ini. Ya. Poin pertama, teman-teman pasti akan disuruh untuk menentukan target atau tujuan dari sosial media apa konten ini nanti apa tujuannya. Itu tinggal kita klik di sini. Ya. Tujuannya itu ada banyak, ada mendapatkan lebih banyak tayangan video kalau kita mau mengejar apa view-nya itu bisa kita pilih ini, ya. Ini juga nanti interak apa namanya cocok ada apa namanya ya dari pihak si Facebook ini sudah kasih tahu nih bahwa kalau kita pilih yang ini tujuannya itu cocok untuk interaksi, ya. Terus ada lagi di bagian mendapatkan lebih banyak prospek. Kalau ini biasanya itu konten-konten yang apa namanya kita isinya itu kayak form ya. Jadi kita harus ngasih kayak kontak kontak telepon, email, nama, alamat dan lain-lain itu biasanya ini cocok untuk penjualan biasanya ya. Atau lebih banyak mendapatkan telepon ini cocok untuk juga untuk penjualan ya. Ataupun kita mau apa namanya mengoptimasi website kita ya, trafficnya itu cocok kalau kita mau menambahkan link website kita nih di apa di konten kita itu bisa kita pilih ini ya. Tapi kalau biasanya itu kalau awal-awal kita masih bingung, kita biasanya pilih yang ini, teman-teman. Otomatis. Jadi kita kayak apa ya? Kayak ngasih apa ya? Ngasih tanggung jawab sepenuhnya konten ini kepada robotnya Facebook. Terserah deh. Robotnya Facebook mau kasih apa nge-share konten saya ke orang yang seperti apa itu terserah. Nanti biasanya kita pilihnya yang ini. Nah, tinggal kita klik simpan. Oke. Kalau udah, kita scroll ke bawah ada menu tombol. Menu tombol ini nanti yang akan tampil di bawah konten kita. Nah, di sini nantinya. Bisa kita atur-atur mungkin tambahkan kontak WA ya. Berarti kita harus menambahkan verifikasi kontak WA dulu. Atau enggak kita menambahkan link dari website kita nih. Nah, ini juga nanti juga akan apa ganti lagi nih di bawah sini ya. Nah, di bawah ini juga dia akan ganti. Jadi tergantung kita mau nambahin yang mana. Oke. Terus terus kalau udah kita coba scroll ke bawah. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau kita sudah masuk ke pemirsa, ini kita menentukan kira-kira konten ini nanti akan kita kirimkan ke orang-orang yang seperti apa. Makanya di bagian product knowledge, bentar tadi mana ya? Bagian product knowledge ada apa? Ada poin di mana kita harus menentukan segmentasi sama targeting. Ya, saya coba eh, coba ini ya, coba tugasnya Mbak Ainul Yudhistira ya di product knowledge. Nah ini, makanya kenapa kok kita harus menentukan calon dari target pasar kita terlebih dahulu sebelum kita membuat iklan, ya. Ya, karena di sosial media marketing, ya, teman-teman, kita nggak akan jauh-jauh yang dari yang namanya menentukan calon target pasar. Kalau kita menentukan ini asal-asalan,
ya. Kita apa kembali dulu ya bahwa yang namanya pay traffic itu kan kita membayar agar konten kita bisa sampai ke calon dari target pasar kita. Kan seperti itu. Kita asumsikan aja kita membayar 1.500.000. Tapi kalau kita asal-asalan dalam menentukan siapa yang mendapatkan iklan kita, itu kan sayang banget. Kalau kita membayar iklan ini, itu kan kita mau adanya feedback ya, mau apa adanya apa ya timbal balik lah intinya ya. Jadi kalau saya menyiapkan uang sejumlah sekian untuk iklan saya pengen nih iklan saya itu bisa mendatangkan closing nantinya, keuntungan seperti itu. Ya makanya untuk menentukan target pasar ini kita harus menentukan di awal. Nah, seperti itu. Makanya ketika Mbak Mbak Ainul ini ya, dia menargetkan orang-orang yang poin C ya. Laki-laki perempuan ya, usia 17 sampai 30 tahun dan dia itu apa ya? Ini jualannya apa ya? Mau minuman ya. Oke, minuman ya. Berarti kesehatan ya. Jadi minuman kesehatan seperti itu. Jadi untuk profesinya dia kebutuhan kesehatan dan aktif sosial media. eh untuk profesinya dia mengarah ke pelajar, mahasiswa dan karyawan, oke. Dan fokusnya di Kabupaten Brebes dan ekonominya yang diarahin adalah ekonomi ekonomi eh, menengah ya, seperti itu. Nah, terus caranya gimana Mas untuk menggunakan target pasar ini di iklan yang paid traffic ini ya. Teman-teman di sini tinggal klik yang buat baru. Nah, nanti kita buatnya di sini ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah beberapa apa target pasar yang sebelumnya saya bisa apa yang sebelumnya saya sudah gunakan ya. Kalau kalian mau menggunakan yang ini lagi tinggal diklik centang aja di sini. Nah, seperti itu. Semudah itu ya. Tapi kalau teman-teman mau membuat baru, silakan diklik yang buat baru di sini. Oke. Terus di sini nama pemirsanya itu bebas ya. Mungkin promo minuman apa namanya ya, bunga pahlang ya atau minuman kesehatan ya. Oke, minuman kesehatan seperti ini. Oke. Terus ini yang untuk pemirsa advantage ini dibiarin aja karena ini nanti apa kita memberi izin ke Facebook bahwa konten kita itu juga nanti akan dikirimkan yang sekiranya orang itu mencari produk kita. Nah, seperti ini. Jadi kita centang. Tapi kalau nggak kita centang nanti robotnya Facebook dia kayak nggak dikasih izin untuk nge-share itu ke apa namanya target pasar yang di luar dari yang kita sudah tentukan ya. Tapi kalau kita mau maksimal ya ini disenang aja. Oke, tadi Mbak Ainul untuk bagian jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan kan semua ya. Tinggal kita klik semua. Usianya itu 17 sampai bentar mana ya? 17 sampai 30 tahun. Nah, kalau di sosial media ada beberapa sosial media itu dia apa apa ya kayak sudah menentukan nih bahwa usia yang produktif atau sudah memiliki daya beli itu sudah ditentukan di awal ya. Berarti kalau di usia di bawah 21 tahun ya, itu berarti defaultnya ya 21 tahun ini maksimal. Ya, berarti kita tinggal menentukan yang ininya aja umur yang maksimalnya aja berarti 30 tahun seperti ini ya. Oke, untuk lokasinya kalau di apa Facebook Ads ini dia bisa berdasarkan apa negara, kota, desa, ya, jalan, ya seperti itu. Jadi kalau Mbak Ainul tadi berarti dia di Brebes, ya, nah kayak gini, ya, seperti itu. Berarti dia berdasarkan kota. Nah, untuk yang apa namanya, untuk jangkauannya ini dari titik di mana kita berada. Biasanya itu seperti itu. Tapi kalau kita di luar kota ya, biasanya itu dia di pusat kotanya, ya. Berarti tinggal kita
maunya kita perbesar, perkecil ini bisa ya jangkauannya. Nah, seperti itu. Contoh kita coba mau ke 30 deh. Jangkauannya 30 kilometer ya dari Brebes. Terus kalau udah tinggal kita scroll ke bawah. Ini ada target terperinci. Tadi di Mbak Ainul, target terperinci itu kayak gimana ini? Kita bisa menambahkan ini. Ya, contoh ini kita coba di minuman kesehatan adanya ya. Oke, kita bisa pakai yang kreator kesehatan atau kebugaran bisa. Terus minuman herbal adanya ya. Karena di Facebook ini dia sudah mencantumkan defaultnya ya. Jadi kita nggak bisa kalau memang nggak ada berarti kita harus pilih target terperinci lain. Mungkin aktif sosial media. Nah, kayak gini. Ya, berarti nggak ada. Nah, kayak gini ya. Oke, terus ada lagi minuman. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti menambahkan di sini itu seperti itu. Boleh kita coba menambahkan ke saya mau apa namanya nge-share konten saya itu ke orang-orang yang pelajar. Nah, kayak gini pendidikannya ya ataupun mahasiswa. Nah, kayak gini bisa ataupun ke karyawan. Karyawan karyawan swasta ya. Nah, kayak ini. Jadi bisa sedetail itu, teman-teman. Ya, jadi kita enak tuh. Mungkin mereka hobinya traveling. Traveling. Bentar-bentar. Hobinya apa ya? Olahraga. Ya, bisa aja karena biasanya orang yang suka olahraga itu mereka suka dengan minuman-minuman yang herbal seperti itu ya. Oke, nah bisa seperti ini. Jadi konten kita itu hanya akan kita kirimkan ke yang sesuai dengan target yang sudah kita tentukan seperti ini. Ya, kalau udah tinggal klik simpan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi konten saya itu hanya akan saya mana ya tadi ya. Oke. Jadi tadi kalau ini kok nggak ada ya. Saya contohkan seperti ini aja ya, yang sudah aja ya. Jadi setelah kita coba membuat pengaturan di bagian target pasar tadi, itu konten kita hanya akan dikirimkan ke yang sudah kita tentukan tadi teman-teman. Jadi lokasinya tadi di Brebes apa namanya jangkauannya itu 30 kilometer ya. Terus untuk yang umur tadi kita umur 21 sampai 30 tahun. Target terperincinya tadi ada pelajar, ada yang suka minuman pelajar, mahasiswa, karyawan swasta yang mereka itu suka olahraga, ya kan? Nah, itu ya. Jadi konten kita itu hanya akan kita hanya akan kita arahkan ke orang-orang yang seperti itu aja, ya. Di luar itu mereka nggak akan bisa meskipun mereka di luar kota selain kota Brebes ya kayak di Tegal maupun di Pekalongan kalau mereka sesuai dengan target pasar kita tapi kalau mereka nggak ada di Brebes ya mereka tetap nggak akan dapat konten kita kayak gitu ya terus kalau udah tinggal kita scroll ke bawah ini lama durasinya kalau di Facebook Ads itu minimalnya itu 4 hari ya 4 hari kita harus buat 4 terus untuk jumlah nominalnya ini nanti tergantung dari kita mau mendapatkan jangkauannya itu berapa ya. Kalau kita mau contoh nih, kita bisa turunin kalau kita mungkin budgetnya ngepres nih. Kita turunin paling mentok nih 67.000 sekian.
untuk sekali iklan ya, kayak gitu. Jadi untuk 4 hari ini kita butuh 67.000. Dari 67.000 ini kita mendapatkan estimasi sekitar 1.000 sampai 4.000 orang setiap harinya jangkauannya. Makanya kalau teman-teman biasanya membuka Facebook, Instagram maupun TikTok biasanya itu ada iklan, ya kan? Mungkin kita nggak pernah mengikuti mereka, tapi kok tiba-tiba ada muncul iklan tuh. Nah itu biasanya teman-teman itu apa bagian dari target pasar mereka. Makanya iklan itu bisa sampai ke kita, ya seperti itu. Jadi apa untuk budgetnya ini dia berpengaruh di jangkauannya. Makin besar budgetnya, jangkauannya juga makin besar. Ini berlaku di semua sosial media, ya. Tapi kalau untuk anggarannya makin kecil ya juga ya menyesuaikan untuk jangkauannya. Tinggal nanti teman-teman maunya kayak gimana, ya seperti itu. Contoh nih, biasanya kalau kita di social media marketing untuk anggaran kita menentukan anggaran ya itu nggak melulu kita harus apa saya mau jangkauannya langsung besar nih. Terus saya maksimalkan ke 5 juta. Memang jangkauannya besar, tapi kalau kita baru pertama kali membuat iklan ads ya, itu malah nanti dari pihak sosial medianya yang akan kayak ngasih alarm bahwa kamu itu baru pertama kali buat akun bisnis kok langsung buat iklan dengan nominal yang besar. Ini nanti pasti indikasinya nanti jelek. Nah, biasanya ada notif seperti itu. Intinya ya, tapi nanti biasanya itu notisnya itu panjang banget ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau di kita di industri ya, kita mulai dari yang paling murahnya aja. Estimasinya memang sedikit banget, nggak apa-apa. Tapi kita nanti bertahap ya. Belum tentu juga segmentasi yang sudah kita tentukan itu apa namanya sesuai dengan target pasar kita atau trafficnya nanti kita bisa dapetin view yang banyak kan nggak tentu juga ya kita bisa ganti lah ini terus nanti kita coba iklanin kita ganti yang target pasar satunya nanti kita iklanin sampai nanti kita benar-benar dapat nih oh ternyata produk saya itu ternyata target pasarnya itu seperti ini loh. Nah, ini yang paling cocok nih. Berarti nanti coba kita buat 67.000. Kalau udah nanti kita naikin lagi ke 100.000, ya kan? Nanti kita naikin lagi sampai nanti kita benar-benar dapetin trafficnya, ya. View-nya kita dapet, ya kan? Nanti followernya kita dapet, ya kan? Jadi lebih enak seperti itu. Daripada kita langsung memaksakan langsung 5 juta, kita udah bayar mahal-mahal, tapi kok view-nya cuma 10, 100, 200 itu kan kayak kayak percuma banget seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi by step. Jadi kalau kita di industri itu by step. Kalau kita mau ngiklan itu by step. Jadi nggak langsung langsung kita pukul dengan uang yang banyak. Toh ketika kita pukul dengan dana yang banyak, tapi target pasar kita nggak cocok. Itu malah nanti kita nggak akan dapat hasil yang maksimal. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau udah tinggal nanti kita coba eh, apa untuk penempatannya ini nanti dicentang aja karena ini nanti kita menyerahkan sepenuhnya ke robotnya Facebook mau terserah mau kamu share kemana ya seperti itu. Nah kalau udah tinggal nanti teman-teman tambahkan dana di sini untuk selanjutnya kita melakukan transaksi ya seperti ini. Tinggal kita mau pilih maunya bank yang mana ya. Nanti tinggal kita klik berikutnya sampai nanti kita mendapatkan invoice ya nanti kita tinggal transfer nominal yang sudah ditentukan nah seperti ini nanti tinggal kita transfer mungkin detik ini kita coba transfer maka iklan itu akan langsung jalan detik ini sampai nanti 4 hari selanjutnya nah seperti itu ya oke jadi kurang lebihnya untuk kita membuat iklan ads itu seperti itu ya. Baik itu di Facebook, Instagram maupun TikTok itu sebenarnya hampir sama. Step-stepnya hampir sama. Jadi kita menentukan tujuan, kita menentukan target pasar, nanti kita menentukan ini tadi ya target pasar dan lain-lain. Terus nanti kita menentukan lama harinya, anggarannya, tinggal kita bayar, maka iklan itu akan jalan pada detik itu juga.
ya. Itu. Jadi teman-teman apa namanya itu sedikit untuk yang prakteknya. Nanti teman-teman silakan kalau nanti mau membuat apa mempraktekannya sendiri, nanti apa caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Jadi memang butuh apa ya butuh jam terbang yang banyak untuk bisa menjadi sosial media spesialis ya jadi karena nggak main kita cuman apa kita apa namanya nggak main langsung upload aja tapi kita juga harus apa memperhatikan dari waktu upload terus nanti kita kapan harus menggunakan yang organik kapan yang menggunakan paid ya kan itu harus kita pelajari lebih lanjut ya nah oke kembali ke tugas ya ini yang paling penting nih ya karena teman-teman kalau tugasnya nanti teman-teman nggak lengkap nanti teman-teman nggak bisa maju untuk uji sertifikasi besok offline ya waktu offline ya seperti itu oke kita mulai dari sini dulu. Namanya. Oke, coba kita bahas untuk soalnya ya. Oke, coba perhatikan dulu. Oke, untuk yang bagian bisnisku ya, strategi optimasi ini menjelaskan strategi dan metode apa yang dipakai untuk mengoptimasi bisnis atau sosial media yang kita gunakan ya. Nanti teman-teman silakan nanti gunakan yang poin mana ya? Nanti gunakan yang ini aja untuk strategi optimasinya. Silakan nanti yang bagian ini digunakan untuk mengerjakan tugas, tapi jangan di di capture ya, diketik ulang ya, jangan di capture. Karena kalau kalian capture nanti pasti untuk asesornya nanya, "Loh, ini dapat dari mana kok di capturean?" Ya kan? Takutnya nanti teman-teman kamu ngambil dari temanmu atau gimana kan seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti ini diketik ulang. Ini apa strategi optimasi di Instagram dan di Facebook ya. Seperti itu. Kalau mau yang TikTok nanti yang pakai yang ini. Nanti habis ini nanti akan di-share sama Mbak Dita untuk yang materinya. Nah, ini besok itu waktu wawancara ya, teman-teman pasti tanya ini. Strategi tapi ini bisa aja muncul, bisa aja enggak ya. Contoh kayak gini. Strategi optimasi apa namanya sosial media atau marketplace yang kamu pakai apa? Contoh kayak gitu. Ya, tinggal jawab aja. Kalau teman-teman pakainya yang sosial media, ya bisa gunakan yang ini. Ya, Instagram sama Facebook, Pak. Nah, contoh kayak gitu. Terus yang apa? Strateginya contoh nih. Kalau yang Instagram itu strateginya kayak gimana? Tinggal nanti teman-teman sebutin aja, ya. Strateginya apa? Oh, berarti kalau kalau untuk mengoptimasi, Pak, itu biasanya kita menggunakan feed, reel, story, live, postingan iklan kompetitor, follow-follownya kompetitor. Ini kalau kalian mau apa? Nambahin apa? Jumlah follower secara instan itu bisa pakai ini atau postingan per jadwal di Instagram ini juga bisa kita gunakan dan endorse. Kalau yang berbayar itu saya menggunakan yang Instagram Ads atau iklan berjadwal. Nah, jadi biasanya itu kita cuma disuruh untuk nyebutin strategi optimasinya kayak gimana. Di Facebook juga sama, ya. Tinggal kita nyebutin aja. Jadi teman-teman tinggal pilih yang paling familiar tiap apa familiar itu yang mana. Kalau teman-teman tiap hari gunain sosmednya Facebook ya tuliskan ini aja ya. Kalau teman-teman tiap harinya gunain yang Instagram tuliskan ini aja. Tapi kalau keduanya silakan ditulis semua. Oke, paham ya? Itu yang apa namanya untuk tugas yang tadi yang bagian apa namanya bisnisku nomor 3. Nanti di apa kalau bisa di ini aja dibuat satu file berbeda ya. Jadi nanti dikasih judul strategi optimasi aja. Oke, kayak gitu ya. Mungkin kalau kemarin di strategi optimasinya website mungkin sudah dikasihkan Mas Satria. Mungkin itu nanti bisa ditambahin di bawahnya ya gitu. Oke, itu yang untuk soal yang pertama. Nah, untuk yang tugas kedua itu ada di bagian optimasi bisnis. Oke, di bagian optimasi bisnis ini itu nanti teman-teman soalnya nomor 2 ini. Kalian disuruh untuk membuat postingan di sosial media terkait kata kunci di atas. Nah, nanti bentuk dari apa
untuk kontennya itu sesuai dengan produk kalian. Untuk sosial medianya itu nanti teman-teman pilih aja, boleh Facebook, Instagram, TikTok, nggak ada apa namanya, nggak harus nggak ada ketentuan ya. Boleh Facebook, Instagram maupun TikTok. Terus untuk dari segi captionnya ya, mungkin teman-teman yang kalau jualan mungkin tambahin aja untuk spesifikasi produknya untuk captionnya ya. Terus nanti di bagian caption apa namanya hashtag ya, itu harus ada hashtag dari produk kalian. Nanti bentuknya kayak gini. Coba saya tadi sudah kelihatan enggak ya? Nah, nah ini ya. Jadi ini gambarannya aja, tapi teman-teman nggak harus buat sebanyak ini ya. Jadi ini gambarannya aja. Yang penting nanti di captionnya itu ada harga produknya, ada spesifikasi produknya, ya. Spesifikasinya boleh sederhana mungkin boleh. Ada call to action. Call to action itu apa? Jadi orang ketika melihat konten kalian ataupun produk kalian itu mereka kalau mau membeli harus kemana? Kalian boleh kasih mungkin akun Instagramnya ataupun nomor WA-nya ataupun alamatnya. Ya nanti tergantung teman-teman call to action-nya nanti kasih apa. Terus yang paling penting nanti di bagian hashtag kata kunci. Kalian harus menyantumkan kata kunci dari produk kalian dan juga kata kunci dari benar kok malah ini ya. Nah, kata kunci dari produk teman-teman dan juga kata kunci yang sudah ditentukan tadi. Jadi ada hashtag pelatihan digital marketing sama lembaga sertifikasi profesi. Ada dua itu di bawahnya sini, ya, di bawahnya sini. Jadi teman-teman harus gambarannya nanti seperti itu ya. Boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di TikTok, ya. Oke. Terus, nah, untuk pengumpulannya, ya, kalau yang bisnisku tadi itu berbentuk PDF, ya. Ini di bawahnya sudah ada kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya PDF. Tapi kalau yang bagian optimasi bisnis, ya, di bagian konten ya, upload konten tadi ya, ini berupa link, ya. Jadi kalau memang teman-teman upload di akun pribadi, usahakan jangan di privat. Ya, itu kebanyakan tuh yang kebanyakan mungkin mahasiswa ataupun yang cewek ya itu akunnya kan banyak kan di privat tuh. Nah kalau memang teman-teman mau pakai akun yang pribadi, kalau bisa jangan di privat karena nanti asesornya itu pasti akan ngecek nih, linknya pasti akan dibuka tuh. Kalau kalian privat pasti nanti akan error, nggak bisa dibuka ya. Jadi usahakan kalau kalian buat kontennya sekarang, uploadnya sekarang, itu nanti jangan di privat sampai hari uji sertifikasi. Tapi kalau pas sesudah uji teman-teman mau dihapus maupun mau di privat lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini juga nggak hanya ber apa eh, nggak hanya berlaku pada di postingan di sosial media tapi juga di GMB-nya. GMB-nya itu nanti kalau kalau biasanya itu kalau GMB nggak hanya link ya tapi ada screenshotan ya. Biasanya kalau kalau yang masih error-error nggak ada verifikasinya itu biasanya di screenshot menandakan bahwa gamenya sudah dibuat tapi belum diverifikasi sama Google-nya aja kayak gitu. Oke, itu teman-teman untuk materinya ya untuk malam ini. Untuk tugasnya itu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau nanya mengenai tugasnya, mumpung ada saya nih di sini. Ya, nggak ada ya. Oke, mungkin itu kalau memang nggak ada ya, itu nanti silahkan dikerjakan secepat mungkin karena waktu kita cuma sampai besok pagi. Besok pagi kita sudah review materi ya. Nanti saya akan coba persiapkan kisi-kisi yang biasanya muncul ya. Setiap sertifikasi itu biasanya muncul. Jangan sampai nanti teman-teman apa namanya
ya diharapkan semuanya lulus, tapi jangan sampai nanti ada yang tertinggal seperti itu ya. Mungkin itu dari saya teman-teman, untuk pelatihan malam hari ini untuk skema sosial media marketing. Kurang lebihnya mohon maaf kalau selama mengisi materi kemarin sampai hari ini mungkin saya banyak salah atau mungkin ada tutur kata saya yang mungkin apa namanya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya harap nanti teman-teman persiapkan untuk tugasnya. Saya harap nanti besok sudah terupload semua. Apa namanya besok saya coba apa namanya lihat lagi tugasnya untuk saya update di bagian formnya tadi ya. Mungkin itu dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Baik, terima kasih Mas Yusuf untuk materi malam ini. Ada dua tes yaitu sosial media marketing, kemudian ditambah strategi optimasi untuk bagian tugas bisnisku. Insya Allah besok akan bertemu lagi dengan Mas Yusuf di sesi review materi. Teman-teman dimohon untuk segera melengkapi seluruh penugasan agar nanti proses review materi dapat berjalan lancar. Tadi ini untuk link presensi sudah saya share di chat box, silakan diisi. Untuk sesi malam ini mungkin dicukupkan dulu. Oke, saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.